Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Christian Mentut. Istri saya bernama Dita Utagalung. Dan kami dikaruniai dua orang putra, Ciandro dan Ciel. Saya dibaptis pada bulan Februari tahun 2002. Jadi sudah sekitar 19 tahun menikmati hidup sebagai murid. Saat itu saya masih single. Saat ini sekarang saya tinggal di Keranggan Cibubur. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan, saya bisa share sedikit dari cerita kehidupan saya sebagai murid Yesus. Kalau saya boleh flashback dahulu ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi dan lebih dalam, saat itu saya dalam kesulitan keuangan yang sangat besar, di mana perusahaan tempat saya bekerja tutup dan saya terkena PHK bersama teman-teman. Saat itu saya sedih dan bertanya sama Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kerja keras dan cita-cita untuk memiliki hidup yang lebih baik dan enak tiba-tiba hancur, dan hidup saya merasa kosong. Dan lucunya Tuhan menjawab dengan cara yang sangat berbeda dari yang saya harapkan. Saya diajak teman untuk beribadah dan belajar Alkitab. Belajar Alkitab selama 2 bulan membuat saya mengerti betapa baiknya Tuhan buat saya secara pribadi. Dan saya juga mengerti tujuan hidup saya ke depannya. Sehingga saat itu saya memutuskan untuk bertobat dan dibaptis menjadi murid Yesus. Tak terasa 19 tahun menjalani kehidupan sebagai murid, tentunya ada banyak suka dan duka. Saya bersyukur bisa di-bless dengan keadaan keuangan yang lebih baik, diberkati dengan istri yang cinta Tuhan dan cantik, dan juga dikaruniai 2 orang putra yang sehat dan lucu. Bahkan juga papa saya boleh belajar Alkitab dan dibaptis menjadi murid. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang mungkin kita semua alami saat ini, pandemi COVID-19 juga membuat keadaan keuangan kami kembali dalam kesulitan yang sangat besar. Kami harus mengikat pinggang dengan sangat kencang. Untung tidak sampai copot. Karena usaha yang kami rintis bidang kuliner tidak berjalan atau belum berjalan seperti yang direncanakan. Ditambah lagi kami menghadapi pergumulan hubungan dengan satu sama lain, yang mana membuat saya dan istri sangat terdiscourage. Saya merasa sedih, kecewa, marah, bahkan sangat khawatir akan kehidupan ke depannya. Tapi mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib membuat saya mendapatkan kekuatan, bahkan juga sukacita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Bahkan kalau saya mengingat pada saat saya belajar dahulu tentang salib, selalu membuat saya terharu betapa baiknya Tuhan, betapa komitmen dan sayangnya Tuhan kepada saya secara pribadi. Tidak sampai di situ, Tuhan juga memberi kesempatan buat saya saat ini untuk belajar di bidang pekerjaan yang baru, interior design dan renovasi. Walaupun bukan pekerjaan yang mudah, karena saya dituntut untuk rendah hati, akan rendah diri untuk bisa melakukannya. Tetapi saya merasa bersyukur untuk kesempatan bisa belajar hal yang baru tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari,
pergumulan-pergumulan yang saya hadapi belum berakhir, bahkan mungkin akan ada pergumulan yang lain di depan. Tapi pemahaman, kepercayaan dan pengharapan saya pada firman dan janji-janji Tuhan membuat saya bisa bersemangat melangkah sebagai murid Yesus. Bahkan saya juga terus bersyukur karena kebaikan Tuhan, saya bisa dipanggil menjadi umat Allah yang hidup, umat Allah yang kekal. Dan saya selalu mengingat satu ayat yang menjadi penyemangat di dalam menghadapi pergumulan, yaitu di Yakobus 1 ayat 2 dan 4 yang mengatakan, saudara-saudaraku, berbahagialah kamu jika kamu terjatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan. Amin. Itu saja cerita saya. Semoga bisa menjadi penyemangat buat kita untuk bisa berkomitmen terus menjalani hidup sebagai murid, bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini yang belum berakhir. Terima kasih. Happy Sunday.